Wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza adbar. Wa subhi idza asfar. Innaha la ihdal kubar nadhirun lil basar man yasha minkum yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahim. Sadaqallahul adzim. Al-Karam, para yai, para ulama, Al-Karam, para jamaah Masjid Hidayatullah rahimakumullah, dan para pemirsa yang ada di rumah yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan segala kekuatan, dengan segala keagungan insaniah yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa berkhidmat, kita bisa bermuamalah, kita bisa berkarya di dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rahmat dan dalam keadaan yang sehat walafiat, sekalipun kita saat ini dihadapkan pada satu wabah COVID-19 ya, COVID-19. Mudah-mudahan semua pribadi-pribadi yang Allah kehendaki untuk saat ini dicoba mendapatkan cobaan sakit COVID-19 segera disembuhkan, dan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani, rohani, maupun kesehatan semua kondisi badaniah maupun rohani kita. Para yai, para ustaz, dan para jamaah rahimakumullah, oleh sebab itu mari kita sekali lagi selalu bersyukur dan selalu bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian juga kita sudah seharusnya kita menyampaikan sholawat salam kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menjadi umat Rasul yang bisa meneladani Rasul, dan kita mendapatkan syafaat Rasul kemudian hari ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berkumpul di surga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para yai, para ustaz, dan para kaum muslimin rahimakumullah, izinkan saya sekarang ini adalah menjalankan amanah. Saya ini dikasih amanah oleh Pak Yai Nuhan. Ora pate iso iki kokon. Ya inilah, jadi karena ini amanah maka ya saya jalankan amanah ini, dan insyaallah pada pagi ini mari kita mencoba untuk bertafakur dan mencoba untuk membahas tentang bagaimana kita menghadapi situasi COVID-19 ini, dengan satu hal yang penting adalah kita berkehidupan, berkarya, dan melakukan ibadah, utamanya adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya tadi yang saya bacakan pada awal tadi, yaitu pada surat Al-Mudaththir ayat 32 sampai 38. Allah itu mengingatkan kepada kita
ketika telah berlalu, malam sudah berlalu, dan demi subuh apabila mulai terang, sudah akan mulai terang, sesungguhnya syakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. Sebagai peringatan bagi manusia, bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Ini saya ingin selalu, karena saya ini adalah berkecimpung di bidang akademik, maka apa yang kita upayakan yaitu adalah islamisasi ilmu pengetahuan, sehingga kita berharap bahwa kita bisa mendapatkan makna daripada apa yang didawuhkan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks sekarang kita menghadapi COVID-19 ini, sungguh luar biasa Masjid Hidayatullah, poroyainya dan juga para penggeraknya juga itu luar biasa. Karena apa? Ternyata dengan COVID-19 ini kita tidak berhenti, kita tidak mundur, dan ini sudah disindir oleh Allah di dalam surat ini bahwa apabila kiranya corona ini merupakan satu bencana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai manusia seperti apa menghadapi ini? Apakah kita akan mundur atas ketakwaan kita kepada Allah? Apakah kita akan maju terus? Nah, ternyata Hidayatullah merupakan masjid yang luar biasa dan para takmirnya, para kiainya luar biasa. Kita maju terus karena apa? Ketakwaan kepada Allah itu tidak bisa mundur. Dan saya masih ingat bahwa beberapa hari yang lalu Ustadz Mohan menyampaikan tentang visi yang setiap diri manusia dan juga organisasi, bahwa untuk melakukan visi itu selalu satu hal yang penting adalah tujuannya adalah bertakwa kepada Allah. Saat itu kalau tidak salah Ustadz Mohan ya, menyampaikan tentang itu dengan mengupas tentang sahabat. Dan sekarang saya ingin melanjutkan bahwa kita ingin belajar dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat ini, bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam pekerjaan kita sehari-hari dalam menghadapi cobaan Allah yang disebut dengan COVID-19 ini, bagus tidak bagusnya kita lanjut atau kita mundur dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu setiap dari kita menanggung pertanggungjawabannya. Ini sangat penting kalau di dalam konteks manajemen. Dalam konteks manajemen itu ini disebut dengan responsibility. Nah, kemarin saya juga berbicara tentang responsibility dan accountability. Jadi kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan, dan kita juga bertanggung jawab atas apa yang umat kerjakan. Karena Allah pada surat yang lain juga mengatakan bahwa manusia itu akan bertanggung jawab atas apa yang dikatakan, dan apabila dia hasut dan orang lain itu mengikuti dia dan keliru, maka kita juga akan menanggung dosa mereka. Itu dalam konteks manajemen namanya tanggung jawab. Nah, dalam konteks ini saya ingin mengajak para kaum muslimin bahwa dengan adanya COVID-19 ini kita akan tetap maju bersama untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berbuat kebaikan, dan terus melakukan upaya untuk berkarya sebagai jalan kita bersyukur kepada Allah, muamalah sebagai tugas kita sebagai manusia. Nah, satu hal penting adalah setiap diri manusia itu sering dibolak-balik hatinya, sehingga dia ragu-ragu, ada yang ragu-ragu, ada yang tergesa-gesa, dan ada juga yang kepengen mencari celah. Nah, contoh soal adalah ketika ada COVID-19 ini, ada orang yang menimbun barang, misalnya menimbun
masker ya, memulai masker untuk dijual mahal. Nah ini kan orang-orang yang tidak mau maju dalam ketakwaan malah dia mundur dan dia ternyata berbuat kemungkaran. Nah, ini harus kita hindari sebagai kaum muslimin. Sisi lain adalah ada teman-teman kita yang saat ini karena lockdown itu baik. Ada yang nulis lockdown, ada yang nulis download, macam-macam yang ditulisnya ya. Jadi ketika kita harus bekerja di rumah bukan berarti kita harus diam dan kita harus selalu maju. Dan setiap orang yang ragu-ragu harus ingat bahwa Allah itu memberikan jalan kepada kita. Yang pertama adalah kita harus yakin tentang apa yang kita sebut dengan visi. Ustaz Muhammad kemarin berbicara tentang visi. Nah, dalam konteks keseharian kita, di dalam konteks manajemen, saya juga menerjemahkan visi ini merupakan satu tujuan, harapan, dan keinginan kita, cita-cita kita untuk bagaimana kita mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Mu'min, yaitu Allah berfirman bahwa setiap diri manusia itu diminta untuk berdoa dan niscaya Allah akan memperkenankannya. Dan ini di dalam konteks manajemen yang ini kami maksud dengan visi. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu kita bicara tentang doa, di dalam konteks manajemen yang biasa saya lakukan pelatihan dan melakukan pekerjaan di perusahaan maupun di organisasi, kami menerjemahkannya menjadi visi. Nah, setiap manusia itu harus memiliki cita-cita, harapan, dan visi. Dan untuk mencapai visi itu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberikan kunci. Kuncinya adalah kita tidak boleh ragu-ragu. Kita semuanya punya kemampuan. Oleh sebab itu kita yakin bahwa untuk menghadapi corona ini kita tetap maju di dalam konteks kita beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya takwa, tetapi dengan pekerjaan, dengan kegiatan yang terus berjalan seperti di Masjid Hidayatullah. Malah saya ini juga agak malu karena 5 hari pertama saya tidak ada di sini, jadi saya ada di kampus ya. Nah, itu hal yang sangat penting dan perlu kita tiru. Karena apa? Orang mengatakan bahwa kadang-kadang mereka mengatakan mereka nggak punya kekuatan, mereka lemah, apalagi sekarang ekonomi begitu terpukul. Tetapi Allah sebenarnya sudah memberikan kunci pada surat At-Tin, yaitu demi pohon tin dan pohon zaitun, demi bukit Sinai, Allah sesungguhnya telah menetapkan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam konteks manajemen, bentuk yang sebaik-baiknya itu yang kita sebut dengan keagungan insannya. Dan keagungan insannya itu ternyata Stephen Covey mengatakan bahwa ada 4 keagungan insannya, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan fisik. Lalu Pak Ari Ginanjar menambahkannya dengan kecerdasan spiritual. Juga para ahli psikologi juga mengatakan bahwa diri manusia itu memiliki apa yang disebut dengan multiple intelligence. Jadi ini semuanya ada pada diri kita yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus gerakkan untuk mencapai tujuan kita, yaitu tujuan untuk kebaikan, fastabiqul khairat, dan kita menghindari kemungkaran. Tentu seperti itu. Lalu kemudian masih ada orang-orang yang tidak yakin ya. Tidak yakin atas apa yang diupayakan, tidak yakin atas apa yang dilakukan. Ini ada kunci yang sangat luar biasa oleh Allah diberikan. Kuncinya lagi kepada kita, yaitu kunci pada surat Al-A'raf ayat 11, bahwa setiap diri manusia itu setiap satu tahun itu harus mengubah nasibnya, sehingga Allah akan mengubah nasibnya. Ini sebenarnya di dalam konteks manajemen dan leadership, ini yang kita sebut dengan strategic planning, action planning, dan tindakan untuk mencapai visi tadi. Tentu visi kita di dalam konteks dunia adalah mencapai kehidupan yang lebih baik,
Tapi visi yang sesungguhnya seperti disampaikan oleh Ustaz Nohan adalah ihdinas siratal mustaqim, kita mati masuk surga. Ngerti ya? Tapi mati masuk surga kan tidak pakai bom. Kan nggak boleh pakai bom. Jadi mati masuk surganya itu ya kita bermuamalah gitu. Dengan taat kepada Rasul dan atiullah dan atiur Rasul. Lalu kemudian masih ada lagi orang yang tidak yakin atas apa yang dikerjakan. Ternyata Allah juga memberikan kunci pada surat Az-Zariyat ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi Tuhan, langit dan bumi sesungguhnya apa yang dijanjikan itu akan terjadi seperti keyakinanmu ketika engkau mengatakan. Berdoa adalah visi, harapan. Kita katakan dengan yakin, Allah mendengarkan, ya insya Allah akan menjadi kenyataan. Dan di dalam ilmu neurologi itu kan yang kita sebut dengan law of attraction, yaitu adalah bertemunya energi-energi positif dengan energi positif yang akan menjadi kenyataan. Ini Ustaz Muhammad lebih tahu dari saya karena beliau kan trainer itu di Meson, ya kan begitu ya. Jadi orang itu kalau terus berpikir, berkata positif, terus positif akan menjadi kenyataan. Padahal itu adalah kuasa Allah atas keagungan insaniah yang diberikan kepada kita. Nah, kita harusnya belajar dari situ. Nah, para yai, para ustadz dan kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf saya menyampaikan ini karena ini adalah tugas saya sebagai seorang pendidik untuk selalu melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi ternyata Allah itu sudah menetapkan kunci-kuncinya, walaupun orang-orang di luar negeri itu meneliti dan dan mengembangkannya menjadi sebuah teori. Jadi itu yang sangat penting, bahwa marilah kita selalu berusaha dengan sepenuh-penuhnya usaha, dengan ketakwaan dan sepenuh-penuhnya takwa. Dalam konteks saat ini kita menghadapi outbreak COVID-19 ini, apabila ternyata COVID-19 ini oleh Allah ditujukan sebagai sebuah bencana kepada kita, maka kita mengikuti Allah sesuai dengan tuntunan Allah di surat Al-Mudaththir tadi, bahwa itu adalah peringatan bagi kita. Dan oleh sebab itu kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan, dan kita harus melakukan kegiatan yang lebih baik untuk mencapai kebaikan, dan kita berdoa insya Allah outbreak COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Insya Allah amin. Para ustadz, para yai, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada 4 hal yang perlu kami sampaikan, bahwa sesungguhnya diri manusia itu ada satu sifat motivasi. Motivasi ada 4. Yang pertama itu adalah coping, orang-orang yang selalu menganggap keseharian itu sama seperti biasa, tidak berubah, padahal Allah meminta kita untuk berubah lebih baik. Oleh sebab itu mari kita bergerak berubah. Yang kedua adalah inersia. Inersia itu adalah orang-orang yang selalu gampang putus asa, gampang mutung, ya, gampang putus asa, gampang mutung, gampang jatuh dan terjatuh, mundur dari ketakwaannya. Oleh sebab itu mari kita selalu usahakan agar umat kita tidak mengalami hal seperti itu. Yang ketiga itu adalah orang-orang yang striving. Orang-orang striving itu adalah orang-orang yang tergesa-gesa dan orang-orang yang menggunakan manfaat. Seperti contohnya tadi yang menimbun masker. Nah, ini semuanya adalah kegiatan-kegiatan yang batil, yang tidak baik. Oleh sebab itu harus kita hindari. Yang paling utama adalah orang-orang yang master. Orang-orang master itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tangguh, dan orang-orang yang selalu mampu untuk memahami kondisi apapun yang ada di dunia ini selalu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memberikan apresiasi kepada para yai, para ustadz
dan takmir Masjid Hidayatullah yang selalu berbuat kebaikan, kemajuan masyarakat, dan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai visi ke depan ihdinas siratal mustaqim. Kita semuanya adalah bertakwa dengan sepenuh-penuhnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin kelak kemudian hari bertemu bersama-sama di surga Allah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung dan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.